يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala bentuk kesyirikan. Dan di antara salah satu bentuk kesyirikan yang sering sekali orang lakukan di zaman ini yang tanpa mereka menyadarinya adalah di saat mereka bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya bersumpah adalah sesuatu yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Sumpah memiliki banyak hal yang perlu untuk difahami oleh setiap muslim. Pertama tentunya di antara dosa besar adalah seseorang bersumpah dengan sumpah dusta yang dengannya dia dapat mengambil hak orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr, datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-isyraku billah," kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma madza? Kemudian apa? Rasulullah SAW menjawab, "Uququl walidain," kedurhakaan kepada kedua orang tua. Thumma madza? Kemudian apa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Al-yaminul ghamus," yaitu sumpah yang menjerumuskan. Ditanyakan kembali kepada Nabi, "Wa mal yaminul ghamus?" Apa itu sumpah yang menjerumuskan? Maka Nabi SAW menjawab, "Alladhi yaqtadi'u mala imri'in muslim huwa fiha kadhib," yaitu sumpah dusta yang dengannya seseorang mengambil harta saudaranya sesama muslim. Jadi seseorang tidak boleh bersumpah dengan sumpah yang palsu,
dia tidak boleh bersumpah dengan sumpah yang berisi kedustaan. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan konsekuensi bagi mereka yang bersumpah dengan sumpah yang palsu hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَبِأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ yaitu orang-orang yang menjual janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yanzuru Allah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru Allah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Bagi mereka orang-orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, mereka tidak akan mendapatkan ganjaran pahala di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah, Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum 'adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih bagi yang berani untuk bersumpah palsu. Demi Allah, ini asli padahal palsu. Demi Allah, ini bagus padahal rusak. Banyak sekali menimpa kaum muslimin sumpah-sumpah palsu tersebut. Kemudian yang perlu diketahui bahwa sumpah ini menjadi dosa besar di saat sumpah tersebut merupakan dusta. Dan sumpah itu dapat menjadi kesyirikan di saat seseorang bersumpahnya bukan atas nama Allah. Sehingga para ulama ketika ditanya mana yang lebih baik, apakah seseorang bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta, atau dia berkata jujur tapi bersumpah atas nama selain Allah, mana yang lebih baik dari keduanya? Yang pertama, dia bersumpah atas nama Allah tapi berdusta. Yang kedua, bersumpah atas nama selain Allah tapi jujur. Mending yang mana? Mending ya. Yang pertama tadi apa? Bersumpah atas nama Allah tapi dusta. Yang kedua, bersumpah atas nama selain Allah tapi jujur. Mending yang mana? Yang pertama dosa besar, yang kedua syirik. Mending yang mana berarti? Ada yang mending. Jadi maka Rasulullah menyebutkan, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, kata Nabi. Allah melarang kalian bersumpah atas nama ayah-ayah kalian. Allah melarang, enggak boleh tuh demi ayah saya, demi anak saya, boleh bersumpah atas nama keluarga, demi istri saya, demi kepala saya, tidak boleh bersumpah atas nama keluarga. Man kana halifan, siapa yang memang mau nggak mau dia harus bersumpah, falyahlif billah aw liyasmut, maka hanya boleh bersumpah atas nama Allah atau diam. Pilihannya itu. Hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, maknanya sama. Demi Allah kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bisa pakai 3 bentuk, wallahi, billahi, wa tallahi. Atau dengan asmaul husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Zat yang Maha memberikan rezeki, demi Zat yang Maha penyayang, itu dibolehkan. Jadi tidak hanya dengan nama lafaz jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga bisa dengan nama-nama Allah yang lain. Tapi selain itu nggak boleh. Walaupun seseorang bilang, kadang kalau kita di Indonesia serasa nggak afdal, demi Allah, demi Rasulullah. Ada kalau orang bilang demi Allah, demi Rasulullah, enggak, demi Allah, demi Rasulullah, serasa itu lebih utama. Padahal itu dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda di dalam hadis tersebut, man halafa
bighairi dunallah faqad asyraka aw kafar. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan atau kekufuran. Ya kan? Syirik atau kufur. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Walaupun dia bilang misalkan demi Ka'bah, demi Nabi, demi Rasul, demi malaikat, enggak boleh. Ya? Tidak dibolehkan. Hanya boleh atas nama Allah. Bahkan Nabi sebutkan apa? Termasuk kesyirikan. Syiriknya ini syirik besar atau syirik kecil? Besar semua? Besar atau kecil? Syiriknya adalah syirik kecil. Apa bedanya syirik kecil dan syirik besar? Salah satunya adalah yang bisa jadi patokan bagi kita. Perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar itu, syirik kecil itu di dalam lafaz dalil terdapat kata syirik, tetapi tidak ada unsur penyembahan kepada selain Allah. Sedangkan syirik besar itu ada unsur penyembahan kepada selain Allah. Ini salah satu bedanya syirik kecil dan syirik besar. Jadi misalkan seseorang bersumpah atas nama selain Allah, nggak ada unsur penyembahan kepada selain Allah. Tapi di dalam lafaz hadisnya disebutkan man halafa bi ghairi dunallah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Maka kata para ulama, bersumpah atas nama selain Allah yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena tidak ada unsur penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia meyakini bahwa dia bersumpah dengan sesuatu yang lebih agung dari Allah, baru di situ lebih besar. Nah, kemudian kalau doa kepada selain Allah, syirik kecil apa syirik besar? Syirik besar. Kenapa? Karena ada unsur penyembahan kepada selain Allah. Karena doa itu apa? Ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sedangkan sumpah sendiri bukan suatu bentuk ibadah secara khusus. Jadi itu salah satu perbedaan. Tapi tetap mau syirik kecil juga, kalau dibandingkan dosa besar lebih berat mana? Lebih berat syirik kecil. Makanya itulah kenapa para ulama menyebutkan seseorang bersumpah atas nama Allah berdusta itu masih lebih baik daripada orang bersumpah jujur atas nama selain Allah. Karena yang satu di dosa besar bersumpah atas nama Allah tapi dusta, yang satu lagi adalah kesyirikan. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga, jika ada di antara kita yang pernah bersumpah atau suatu saat nanti tidak sengaja dia bersumpah atas nama selain Allah, maka Nabi telah memberikan aturannya. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, kata Nabi, falyaqul la ilaha illallah. Maka ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi hati-hati dari sumpah. Dan juga yang perlu kita ketahui, Allah telah berfirman, wahfazu aymanakum. Jagalah oleh kalian sumpah kalian. Dijaga sumpah kita itu. Artinya apa? Jangan bermudah-mudahan bersumpah, karena hukum dasar seorang mukmin itu jika dia berbicara, dia jujur, nggak perlu pakai sumpah. Jadi sumpah ini ya dipakai kalau memang sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan. Jadi kalau dalam ucapan keseharian nggak usah banyak bersumpah, nggak usah banyak bersumpah. Dulu saya pernah di salah satu tempat ada orang jualan ikan asin, ikan teri. Dia bilang, wallah asli, katanya, demi Allah ini ikan terinya asli. Saya bilang, memang ada ikan teri buatan, baru tahu. Ikan teri dari dulu saya tanya asli, baru tahu ada ikan teri buatan. Sutra kan ada yang asli dan buatan gitu ya. Kalau ikan teri kayaknya memang semua asli. Kenapa harus pakai kata wallah? Kenapa harus pakai kata demi Allah? Ini nggak perlu terlalu banyak bersumpah. Jadi itu salah satu bentuk penjagaan terhadap sumpah. Kemudian kalau memang perlu bersumpah, ya hanya boleh atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hindari bersumpah atas nama selain Allah, nggak boleh. Maupun itu Nabi sekalipun nggak boleh, karena Nabi yang melarang kita. Nabi yang melarang kita bersumpah atas nama Nabi, atas nama malaikat, atas nama apapun selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga sumpah kita. Dan jika kita melanggar sumpah, ada konsekuensinya.
Misalkan kita bersumpah tetapi kita melihat ada maslahat untuk kita tidak datang, maka kita harus membayar kafarah dari sumpah tersebut. Jadi misalkan kita bersumpah, demi Allah besok saya akan datang ke rumah kamu misalkan. Kemudian qadarullah masyafa'at, hujan besar, dia lihat kayaknya lebih baik saya di rumah saja nggak datang, maka dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Apa kafarah daripada sumpah? Kafarah daripada sumpah itu ada dua tahapan. Yang tahapan pertama tahap ikhtiyari, dia boleh memilih satu di antara tiga. Satu di antara tiga boleh dia pilih. Jika satu di antara tiga ini tidak dapat dia lakukan salah satunya, baru dia boleh beralih ke tahapan yang kedua. Ya. Dalilnya apa? Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Wa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Jadi kafarahnya itu pilih satu di antara tiga. Apa itu? Memberi makan 10 fakir miskin. Memberi makan 10 fakir miskin. Kalau dia mampu memberi makan 10 fakir, atau dia boleh pilih nih, memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan hamba sahaya. Boleh pilih satu di antara tiga. Itu tahap pertama. Memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan satu hamba sahaya. Jika tidak mampu melakukan satu dari tiga hal ini, baru beralih ke yang berikutnya, yaitu puasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari. Jadi jangan langsung loncat ke puasa, tetapi lebih dahulu jika mampu yang memberi makan 10 fakir miskin. Ya. Dulu itu kalau di pondok-pondok itu, kalau di Yaman, kalau ada tiba-tiba orang undang makan, biasanya dihitung pas 10, berarti ini dianggap yang diundang fakir miskin dikasih makan. Karena rata-rata membayar kafarah, sudah banyak yang membayar kafarah mengundang makan. Jadi kita pas itu pas 10 nih, kan? Kita yang disantunin sama dia. Tapi biasanya nggak ngomong, mereka udah mengundang saja. Jadi 10 fakir miskin. Jadi hati-hati tuh kalau diundang jumlahnya 10. Undang makan. Nah makanannya ya Ikhwah, boleh makanan siap saji. Misalkan nasi box ya, nasi box, atau dibawa ke restoran suruh makan, ya siang makan malam misalkan. Atau boleh juga dalam bentuk makanan pokok beras, satu orangnya 1,5 kilogram beras, setengah sok. Jadi boleh mana yang kira-kira lebih maslahat. Kalau nggak bisa ya kasih, atau bukan kalau nggak bisa ya, atau memberi pakaian. Kan kalau sekarang nih yang paling murah yang pertama, memberi makan daripada memberi pakaian dan membebaskan hamba. Kalau nggak mampu, baru berpuasa 3 hari. Dan puasanya pun tidak harus berurutan. Artinya boleh misalkan awal bulan 1, tengah bulan 1, akhir bulan 1, atau Senin, Kamis, Senin, itu boleh ya. Jadi hati-hati dengan sumpah, jangan sembarangan bersumpah. Wahfazu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita masuk dalam bab ke-16 yang diberi judul oleh penulis Makrullah, Makar Allah. Tapi karena khawatir ada kesalahpahaman, kemarin judulnya kita rubah jadi sifat makar untuk di flyer. Karena kan nggak mungkin di flyer kita jelaskan rinciannya. Kalau di sini ya kita baca maknanya. Makrullah, Makar Allah. Jadi yang perlu kita ketahui, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang sifat yang ditetapkan secara mutlak, ada sifat yang dinafikan secara mutlak, ada sifat yang harus dipilah karena dia baik di satu sisi dan buruk di sisi yang lain. Seperti apa? Yang ditetapkan secara mutlak seperti ilmu, hidup, kemampuan,
Allah Maha Mampu. Allah tidak akan pernah mati, akan selalu hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berilmu. Ini harus ditetapkan secara mutlak. Dia nggak boleh diganggu-gugat. Dan sifat-sifat yang lainnya. Dan ada sifat yang harus dinafikan, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kejahilan, kematian, ketidakmampuan, dan yang semisalnya. Itu harus dinafikan secara mutlak. Nggak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penetapannya akan mempengaruhi kesempurnaan dari sifat yang seharusnya. Maka itu dua blok kanan dan kiri. Ada sifat yang harus ditetapkan secara mutlak, ada sifat yang dinafikan secara mutlak. Ada sifat yang mana dia baik sehingga bisa dinisbatkan kepada Allah. Ada sifat yang dari satu sisi dia buruk sehingga tidak dapat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat-sifat ini salah satunya adalah sifat makar. Salah satunya adalah sifat makar. Sifat makar ini buruk jika dilakukan sebagai permulaan. Tetapi sifat makar ini berubah menjadi positif dan baik, istimewa, ketika berupa pemberian ganjaran atau balasan. Jadi sifat makar yang berupa permulaan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena buruk. Orang berbuat makar di permulaan menandakan kezaliman dia, dan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sifat makar sebagai balasan dari perbuatan orang, sebagai ganjaran dari perbuatan orang, maka ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, menandakan kemampuan, menandakan keistimewaan. Dan ini baru dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat ini yang sering disebut dengan sifat muqabalah. Sifat yang jika dia berdiri sendiri, image-nya negatif. Tapi jika dia sebagai bentuk balasan, ini menjadi baik dan positif. Oleh sebab itu, sifat makar ini tidak pernah datang secara menyendiri, tetapi selalu datang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sebagai bentuk pemberian ganjaran dan balasan atas perbuatan makar orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat terbagi tiga ya. Ada yang ditetapkan secara mutlak, ada yang dinafikan secara mutlak, ada yang perlu ditafsir, ada yang perlu dirinci. Yang perlu dirinci ini salah satunya adalah sifat makar, yang mana dia tidak dapat menjadi sebuah sifat yang menjadi permulaan dari perbuatan, tetapi dia akan bernilai positif jika berupa pembalasan, pemberian ganjaran dari apa yang dilakukan. Dan yang bagian kedua ini dari sifat makar yang ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat makar ini nggak boleh dimutlakkan, diberikan kepada Allah. Maka nggak ada yang disebut Allah Al-Makir itu nggak tepat. Kenapa? Karena dia nggak bisa ditetapkan secara apa? Secara mutlak. Harus dirinci. Nah di sini disebutkan sifat makar. Wa ammal makru alladhi wasafa bihi nafsah fa huwa mujazatuhu minhum lil makirina bi awliyaihi wa rusulihi. Sedangkan sifat makar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati dirinya dengan hal tersebut, maka hal itu adalah berupa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berbuat makar terhadap wali-wali Allah dan rasul-rasul Allah. Fayuqabilu makrahum as-sayyi'a bimakrihil hasan. Maka dibalas perbuatan makar buruk mereka dengan perbuatan makar baik Allah. Jadi permulaan sifat makar dari manusia itu buruk, tapi balasan dari Allah adalah sifat makar yang baik. Hanya Allah kan berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-30,
Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Jadi orang-orang kafir itu kan berencana untuk berbuat makar. Entah itu untuk mengusir Nabi SAW, untuk membunuh Nabi SAW, mereka merencanakan perbuatan makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar dan Allah Subhanahu wa taala berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar sebagai balasan dari perbuatan makar mereka. Jadi dalam surat Al-Anfal ini Allah mensifati dirinya dengan sifat makar sebagai balasan dari perbuatan mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar, Allah balas perbuatan makar mereka. Jadi tidak berdiri sendiri sebagai bentuk balasan. Ini yang dikenal dengan sifat muqabalah. Fayakunul makru minhum aqbah syai'. Perbuatan makar dari mereka itu seburuk-buruknya sesuatu. Wa minhu ahsana syai'. Sedangkan dari Allah perbuatan makar ini adalah perbuatan yang terbaik. Li'annahu 'adlun wa mujazah. Karena perbuatan makar dari Allah adalah bentuk keadilan dan balasan. Wa kadzalika al-mukhada'atu minhu jazaa'an 'ala mukhada'ati rusulihi wa awliya'ihi. Begitu juga tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk balasan atas tipu daya mereka terhadap rasul-rasul Allah dan aulia Allah, wali-wali Allah. Fala ahsana min tilkal mukhada'ati wal makr. Maka enggak ada yang lebih baik daripada tipu daya dan makar Allah. Karena tipu daya dan makar Allah ini sebagai balasan atas tipu daya dan makar mereka. Karena tidak mungkin perbuatan makar mereka itu dibiarkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kalau Allah biarkan tipu daya mereka, maka akan terganggu Rasul Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan terhadap perbuatan makar mereka adalah bentuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu khawatir orang yang beriman, orang yang bertakwa ketika diganggu oleh orang lain, dia tidak mampu untuk membalas, angkat kedua tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah Maha mampu untuk melakukan segalanya, ya. Allah membela hamba-hambanya. Baik. Jelas tentang sifat makar, ya. Kemudian wa amma kaunur rajul ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Sedangkan tentang seseorang, ini dari hadis yang kemarinnya, yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak di antara dia dan surga kecuali satu hasta. Kemudian telah lebih dahulu takdir berlaku kepadanya. Ini sering menjadi isyal. Kok bisa dia sepanjang waktu beramal soleh, kok bisa di akhir hayatnya berbuat keburukan? Ini gak adil bagi dia. 10 tahun dia beramal baik, 1 hari beramal buruk, kok dia jadi gak masuk surga? Maka dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, fa inna hadza amal ahli jannah fi ma yadhhar lin-nas. Pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah amalan penduduk surga itu yang nampak di hadapan manusia. Berbeda dengan hakikatnya, yang nampak di hadapan kita ya memang amalan ahli surga. Walau kana amalan salihan maqbulan lil jannah qad ahabba Allah wa radiyah lam yubdilhu alaihi. Andaikan betul amalan yang 10 tahun itu dikerjakan adalah betul-betul amalan saleh yang diterima untuk masuk ke dalam surga, maka Allah telah mencintainya dan ridha kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka ketika ada orang beramal baik kemudian tiba-tiba terjerumus dalam keburukan, ini bukan karena ketidakadilan Allah, hasya wa kalla, Allah zat yang maha adil. Tetapi ini menandakan kepada kita yang nampak di hadapan kita memang dia beramal soleh 10 tahun. Cuman apakah amalan dia itu ikhlas, kita nggak tahu. Hati dia kita nggak tahu. Yang nampak di hadapan kita yang secara apa? Secara lahir. Maka andaikan amalan dia itu diterima,
ikhlas mengikuti petunjuk Nabi, pastinya Allah mencintai dia dan Allah ridha kepada dia. Dan tidak mungkin amalannya tersebut menjadi sia-sia. Tapi tergelincirnya orang di penghujung waktu itu menandakan ada sesuatu dari rangkaian ibadah dia selama ini yang nampak di hadapan kita, banyak hal yang tidak nampak di hadapan kita. Ya, banyak hal yang tidak nampak di hadapan kita. Begitupun kebalikannya, ada orang beramal amalan penduduk neraka, kemudian di akhir hayatnya dia bertobat. Kita nggak tahu, mungkin dia punya amalan tersembunyi yang tidak nampak di hadapan kita sebagai makhluk, yang penuh dengan keikhlasan, sehingga di akhir hayatnya Allah beri hidayah taufik kepada dia, sehingga dia berubah. Makanya kita nggak boleh menganggap remeh dan menganggap hina seseorang, walaupun dia nampak di hadapan kita sebagai pelaku maksiat. Kita nggak tahu, dia punya amalan tersembunyi yang jauh lebih ikhlas mungkin dari kita. Ya. Bisa saja dia lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita, karena keikhlasan dari amalan tersembunyi tersebut. Maka begitupun orang yang berbuat kebaikan, kita nggak boleh menjaminkan wah dia pasti masuk surga. Nah, belum tentu. Kita nggak tahu amalan batin dia seperti apa. Maka ini kata Ibnu Qayyim salah satu menjawab pertanyaan yang sering bertanya, kok bisa beramal baik kemudian tergelincir? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini menandakan ada sesuatu yang tidak baik di dalam amalannya. Kalau saja amalannya diterima ikhlas, tentunya akan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan amalan tersebut. Wa qawluhu lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' yushkilu ala hadha at-ta'wil fa yuqal lamma kana al-'amal bi akhiri wa khatimatihi. Baik, kemudian juga sebagian menjadi bermasalah ketika membaca sabda lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira', tinggal satu hasad, tinggal satu hasad. Kok bisa tergelincir? Dan di antara jawabannya kata Ibnu Qayyim, lamma kana al-'amal bi akhiri wa khatimatihi, sebagaimana kita ketahui bahwa amalan itu tergantung di mana? Di akhirnya, di penghujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung di penghujungnya, di ujungnya. Lam yasbir hadzal 'amil 'ala 'amali. Orang tersebut tidak bersabar terhadap amalannya, berada dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Hatta yatimu lahu bal kana fihi afatun kaminatun wa nuqtatun khudila biha fi akhir umri. Dia nggak sabar untuk menyempurnakan amalannya, menyempurnakan usianya dengan beramal amalan yang baik. Akan tetapi ada penyakit tersembunyi di dalam dirinya dan ada noda yang akhirnya penyakit yang tersembunyi dan noda ini merendahkan dia di akhir usianya. Dia direndahkan, dihinakan karena penyakit tersembunyi dan noda tersembunyi tersebut. Di akhir hayatnya dihinakan oleh dua hal tersebut. Fakhanathu tilkal afat wad-dahiyah al-batinah fi waqtil hajah. Maka penyakit dan tipu daya tersebut yang tersembunyi mengkhianati dia di penghujung waktu yang dia saat itu perlu sekali untuk beramal saleh. Faraja'a ila mujibiha, kembali kepada penyebabnya. Wa 'amilat 'amalaha, beramal dengan amalannya. Karena yang namanya penyakit tersebut dan juga noda yang ada dalam hati yang tersembunyi itu, dia nggak cocok dengan amalan kebaikan. Memang tempatnya bukan amalan kebaikan, maka dia akan kembali kepada si amalan keburukan, merasa nyaman dengan amalan keburukan tersebut. Walau lam yakun hunaka ghishun wa afatun lam yaqlibillahu imanan. Andai saja tidak ada kelicikan dan tidak ada penyakit di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membalikkan keimanannya. Laqad awradahu ma'a sidqihi fihi wa ikhlasihi bighairi sababin minhu yaqtadi ifsadahu alaihi. Nampak di hadapan orang ini jujur nih, amalannya soleh, amalannya baik, kayaknya nggak ada sebab untuk amalannya menjadi rusak. Kayaknya ada celah itu, saking luar biasanya. Allahu ya'lamu min sa'iril ibad ma la ya'lamu ba'dhum ba'd. Padahal
Padahal Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang tidak diketahui sesama manusia. Karena penglihatan kita terbatas, ilmu kita terbatas, ilmu kita terbatas. Makanya kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit-penyakit yang menggerogoti hati kita itu dibersihkan dari penyakit tersebut, agar Allah dapat menjaga kita sampai akhir hayat kita wafat dalam keistiqomahan. Makanya kadang ketika kita menguburkan, Anda sendiri ketika setiap menguburkan orang muslim ya wafat dalam keislaman, seburuk apapun amalannya yang nampak di hadapan kita, misalnya dia tidak sholat, dia meminum khamr, pemakai narkoba, itu saat wafat ternyata wafatnya dalam keislaman, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kadang suka bertanya, saya ketika wafat nanti apakah masih mentauhidkan Allah atau tidak? Itu sesuatu yang luar biasa. Seburuk apapun amalannya, mereka wafat dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu. Makanya tidak boleh menghinakan seseorang yang wafat dalam tauhid. Ya, doakan kebaikan untuk mereka agar Allah mengampuni dosa mereka, dan agar kita wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah dan dalam kondisi yang lebih baik daripada itu, yaitu dalam beramal saleh. Tapi minimal dia wafat dalam keadaan kita belum tentu wafat dalam mentauhidkan Allah. Itu harus jadi pengingat bagi kita. Wa amma sya'nu iblis fa inna Allah subhanahu qala lil malaikah inni a'lamu ma la ta'lamun. فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد. Sedangkan perkara iblis yang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah tahu ada apa di dalam hati iblis dari kekufuran, kesombongan, hasad yang tidak diketahui oleh malaikat. Walaupun dalam beberapa riwayat iblis itu merupakan sosok yang sangat taat sebelumnya, sehingga digolongkan dengan malaikat dari segi ketaatan dalam beribadah, bukan dari jenisnya. Sampai Allah SWT berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami sampaikan sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat nih diperintahkan untuk sujud semua kecuali iblis. Ini iblis ini diciptakan dari jin, dari apa? Dari api, malaikat dari cahaya. Tapi kenapa dalam ayat tersebut seakan-akan iblis ini bagian dari malaikat? Sebagian menyebutkan karena ketaatannya yang luar biasa. Itu yang nampak di hadapan malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, tahu dan maha mengetahui apa yang ada dalam hati iblis dari kekufuran, kesombongan, keangkuhan, hasad. Allah maha tahu. Falamma umiru bisujud, maka ketika si iblis diperintahkan juga untuk sujud, dia enggan untuk sujud. Sombong, angkuh. Allah maha tahu si iblisnya akan melakukan hal tersebut, sehingga dikeluarkanlah dari tempat surga yang mulia. Karena apa? Allah maha tahu tentang di hadapan malaikat itu luar biasa sih. Tapi Allah maha tahu tentang keburukan, kesombongan dan hasadnya iblis. Beda dengan malaikat yang taat, penuh dengan kecintaan, rasa takut kepada Allah dan kepatuhan kepada Allah. Itu berbeda jauh dengan siapa? Dengan iblis. Fa'adha wastakbara wa kana minal kafirin. Enggak, sombong, enggak mau sujud, dan termasuk orang-orang yang kufur, si iblis. Semoga kita dijauhkan daripada hal tersebut. Wa amma khawfu awliyaihi min makrihi fahaq. Sedangkan wali-wali Allah, orang yang taat kepada Allah, ketakutan mereka terhadap makar Allah adalah sesuatu yang benar. Kita takut kepada makar Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut Allah berbuat kezaliman, bukan. Akan tetapi takut kepada makar Allah sebagai balasan atas keburukan yang kita lakukan. Kita harus takut karena kita ini tidak maksum, tidak terbebas dari dosa. Pasti berbuat salah. Nah, orang yang beriman merasa takut atas makar Allah adalah sesuatu yang benar. Bukan karena Allah berbuat kezaliman, tapi karena mereka merasa mereka banyak melakukan kekurangan dan dosa, sehingga mereka khawatir karena dosa dan kekurangan tersebut Allah ganjar mereka, Allah balas mereka.
Fa innahum yakhafuna an yakhdhilahum bidhunubihim wa khatayahum. Mereka takut Allah menghinakan mereka karena dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Ini ciri yang beriman. Orang beriman itu dia beramal tapi takut amalannya tidak diterima. Ketika berbuat kesalahan sedikit, takut itu jadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik tidak beramal tapi berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berdosa banyak tetapi merasa aman atas balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman enggak, dia beramal banyak takut enggak diterima. Berdosa sedikit takut dibinasakan oleh Allah atas dosa yang sedikit tersebut. Orang munafik beramal sedikit merasa pasti diterima, beramal buruk yang banyak dan menganggap bahwa pasti mereka diampuni oleh Allah, pasti mereka tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan yang mereka lakukan. Orang beriman amal banyak takut diterima, berdosa sedikit takut dengan dosa tersebut. Fayasiru ila syiqaq. Mereka khawatir mereka jadi sengsara dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fa khawfuhum min dhunubihim wa raja'uhum li rahmatih. Terasa takut mereka itu dari dosa-dosa mereka dan harapan mereka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap karena amalan saya, berharap karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut atas dosa-dosa mereka. Wa qawluhu ata'aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dalam surat Al-A'raf ayat 99 ini, innama huwa fi haqqil fujjar wal kuffar. Ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang fajir, yang fasik dan orang-orang kafir. Wa ma'na al-ayat fala ya'si wa ya'man muqabalat Allah lahu 'ala makri sayyi'ati bi makrihi bihi illa al-qawmul khasirun. Maka maknanya dari ayat ini adalah tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa aman atas balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan makar mereka dengan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Jadi orang yang merasa aman atas makar Allah atas perbuatan buruk mereka sebagai balasan kepada mereka itu adalah orang-orang yang merugi, dan ini adalah sifatnya orang-orang yang fasik dan kafir. Kemudian di sini Syekh menyebutkan ciri-ciri dari orang-orang yang beriman. Rasa takut mereka terhadap makar Allah itu karena apa? Walladzi yakhafuhu al-'arifuna billahi min makrihi an yu'akhiru 'anhum 'adzab al-af'an. Ini bentuk rasa takutnya seperti apa? فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسون بالذنوب فيجيبهم العذاب على غرة وفترة. Yang ditakuti oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, arifuna billah, dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah mengakhirkan azab kepadanya, istidraj. Diberikan keleluasaan, diakhirkan teguran kepadanya. Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia takut diulur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yahsulu minhum nawun ightirar wa yanasuna bil-dhunub. Mereka merasa enggak dihukum nih. Akhirnya terus berada dalam perbuatan apa? Dosa. Fayajibuhumul 'adzab 'ala ghirratin wa fatrah. Kemudian datanglah azab, hukuman secara tiba-tiba dan bertubi-tubi. Itu yang paling ditakuti oleh orang yang mengenal Allah. Mereka takut ketika mereka melakukan dosa, kok gak ada teguran melakukan dosa. Mereka takut mereka jadi terus-menerus dalam apa? Perbuatan dosa tersebut, kesalahan tersebut. Mereka takut tiba-tiba Allah hukum mereka dan bertubi-tubi hukuman tersebut. Mereka khawatir tidak mampu menghadapinya dan tidak akan ada yang mampu menghadapi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama. Wa amrun akhar, dan perkara lain kata beliau, wa huwa an yaghfulu anhu wa yansaw dzikrah. Fa yatakhalla anhum idza takhallau an dzikrihi wa ta'atihi. Yang mereka takutkan juga adalah mereka lalai dari mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dan lupa. Itu yang paling mereka takuti. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka, mengacuhkan mereka
sebagaimana mereka mengacuhkan zikir dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakuti. Fa yasra' ilaihimul bala wal fitnah fa yakunu makru bihim takhalliyahu anhum. Kemudian dengan segera datanglah musibah dan fitnah kepada mereka, dan maka dari Allah ini kepada mereka berupa pembiaran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, sebagaimana mereka lupa untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mendapatkan sebab-sebab untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala karena dia sendiri yang acuh tak acuh dari peringatan tersebut. Dia acuh tak acuh dari zikir, dia acuh tak acuh dari ketaatan. Maka di saat dia jauh dari ketaatan, dia khawatir bisa saja ini karena makar Allah atas dosa-dosanya, dijadikan dia jauh dari ketaatan. Ini bagi orang-orang yang beriman. Jadi makar Allah yang ditakuti oleh orang-orang yang beriman atas balasan dari dosa dan kesalahan mereka, yang pertama ini adalah Allah tangguhkan kepada mereka balasan, kemudian datang tiba-tiba dan bertubi-tubi. Itu mereka khawatir. Atau mereka khawatir mereka jauh dari ketaatan, karena mereka mundur, Allah jauhkan mereka dari ketaatan, sehingga semakin jauh, ternyata semakin hari semakin mereka melihat kemana saya yang dulu, mana saya menjaga sholat, mana saya menjaga pandangan, mana saya membaca Al-Quran, kemana waktu-waktu kenikmatan tersebut. Tanpa terasa kita semakin mundur. Apakah ini merupakan balasan teguran atas kelalaian kita dan dosa-dosa kita, sehingga semakin jauh kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus hati-hati, harus berhati-hati. Maka jemput kembali ketaatan tersebut, paksakan kembali untuk membaca Al-Quran, paksakan kembali untuk berzikir, paksakan kembali untuk sholat, kewajiban kita ke masjid, paksakan kembali untuk kajian. Karena kalau kita mundur, itu akan semakin jauh. Karena ingat nasihat salah satu syekh, dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya ini punya jadwal di syekh tersebut setiap hari. Jadi kajiannya itu dari Senin sampai Sabtu, setiap hari, bukan Senin sampai Sabtu, dari Sabtu sampai Kamis, setiap hari, Jumatnya libur. Kemudian muridnya tersebut meminta, Syekh, daripada kita hadir 6 hari, jarak kita jauh, perjalanan mungkin sekitar 1 jam, bagaimana kalau kita buat 3 hari saja? Jadwalnya tadinya hanya pada Isya saja, dibuat juga pada Maghrib, jadi 2 sesi, pada Maghrib pada Isya, atau pada Asar pada Isya, jadi nggak usah bolak-balik. Dari 6 hari dirubah menjadi berapa? 3 hari. Kalau hitungan matematikanya sama aja kan? Sama, hitungan matematikanya sama. Cuma syekh tersebut menasihati murid-muridnya apa? Hati-hati. Ketika engkau meninggalkan majelis ilmu dalam jangka waktu tersebut, bisa saja ini adalah langkah kemunduran dalam ketaatan. Dan benar saja banyak yang setelah itu mundur, akhirnya 6 hari, 3 hari, sehari, hilang, lama-kelamaan sholat enggak, ibadah enggak, dosa. Jadi subhanallah Pak, hati-hati. Jadi kita jangan bikin kendor sekali, mundurnya maju jauh gitu, ya. Jadi subhanallah, itu basirahnya orang-orang yang berilmu seperti itu. Dia nggak ngelihat hitungan matematika, 6 jadi 3, 3-nya jadi 2 sesi udah cukup, enggak. Hati ini tiap hari harus diingatkan. Kenapa sholat itu nggak 1 waktu aja? Nggak ada subuh kita sholat langsung 17 rakaat misalnya. Ya, 2, 4, 3, 4. Berapa tuh? 17. Udah aja 1 waktu itu 17. Kenapa kok dibagi ada waktu-waktu? Jaga diri kita setiap waktu. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di jeda waktu sholat yang panjang itu Allah utamakan sholat-sholat tertentu? Dari subuh ke isya pun jangan. Ada yang namanya sholat tahajud. Dari subuh ke zuhur panjang. Ada di tengahnya sholat duha. Agar kita tuh di setiap waktu tuh selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan minimnya waktu sela di antara dua ibadah, orang akan kepikiran buat melakukan kemaksiatan. Lalu kayaknya kok maghrib ke isya orang banyaknya dalam ketaatan atau dalam dosa? Kapan paling banyak orang berada dalam dosa? Isya ke subuh, subuh ke zuhur itu paling banyak. Tapi dari zuhur ke isya rata-rata orang ini udah jalankan rutinitas sebaiknya. Makanya diselakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Nah, gimana? Pelajaran penting bagi kita. Ya, jangan mau mundur sekali, mundur terus nanti. Wa amrun akhar an ya'lama min dhunubihim wa uyubihim ma la ya'lamuna min nufusihim fayatiyahumul makru min haitsu la yash'urun. Dan perkara yang akhir adalah, perkara lainnya adalah mengetahui Allah an ya'lama min dhunubihim wa uyubihim ma la ya'lamuna min nufusihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui tentang dosa dan aib mereka, sedangkan mereka tidak menyadari hal tersebut. Fayatiyahumul makru min haitsu la yash'urun. Datanglah makar Allah dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, nggak terduga, nggak terasa oleh mereka. Wa amrun akhar, makanya kita harus sering-sering muhasabah. Karena di akhir-akhir ini kadang yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Antum lihat saja, jangankan jauh-jauh kepada orang-orang yang berkecimpung dalam penyimpangan, khamr, zina, bukan. Yang dalam majelis kajian saja, ngerasa nggak, kelihatan nggak ada banyak kemunduran secara umum di majelis-majelis taklim itu. Ada tasahul, bermudah-mudahan dalam banyak hal di majelis taklim itu. Dalam acara-acara yang notabene dikenal dengan acara-acara yang harusnya menggambarkan kualitas orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak kemunduran. Jangankan setahun dua, ya agak mundur lah, coba 10 tahun yang lalu. Sesuatu yang dulu itu tabu, sekarang udah kayak biasa. Banyak kemunduran yang nggak terasa oleh kita. Maka obatnya apa? Jangan semakin mundur, paksakan untuk maju. Paksakan untuk maju dalam ketaatan. Arus terlalu besar, maka kalau kita nggak bisa menghadapinya, lebih baik kita ke pinggir dan berjalan di jalan yang tidak ada arus yang besar tersebut. Karena kalau kita ada di tengah-tengahnya, ya, kita akan ikut terbawa arus. Nggak akan sanggup kita untuk melawan arus tersebut dengan banyaknya syubhat yang terlontarkan nantinya. Wa amrun akhar an yamtahinahum wa yabtaliyahum bima la sabara lahum alaihim fayuftanuna bihi wa dhalika makr. Perkara lain yang paling ditakuti oleh orang-orang yang beriman adalah Allah menguji mereka, menimpakan musibah kepada mereka yang mereka tak bersabar atas. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kedudukan. Allah uji mereka dengan fitnah-fitnah tersebut. Gak sabar mereka, kemudian mereka terfitnah. Itu yang ditakuti. Makanya orang yang beriman kepada Allah ketika dihadapkan dengan harta, banyak yang menangis. Ketika dihadapkan dengan harta yang banyak yang menangis. Mereka khawatir apa? Tidak dapat mengemban tanggung jawab tersebut. Saya pernah melihat ada orang baik, kalau bahasa kita mungkin naik jabatan ya. Jadi tadinya hanya pegawai biasa, kemudian tiba-tiba diembankan untuk mengurusi uang yang jumlahnya miliar. Pertama kali diberikan tugas, kalau orang lumrahnya apa? Bahagia kan? Oh, alhamdulillah, naik pangkat, naik jabatan, dipercaya oleh atasan. Ini nangis. Ketika ditanya kenapa menangis, dia katakan, saya takut tidak dapat mengemban amanah tersebut. Takut tidak dapat mengemban amanah tersebut. Fitnah harta berat. Kadang melihat orang-orang yang seperti itu luar biasa. Mereka ketakutan. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man faqara sya'alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Yang ditakutkan oleh Nabi itu apa? Man faqara sya'alaikum. Walakin apa? Antum sapa alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasu fa ahlakakum kama ahlakakum kama ahlakakum.
Yang aku takutkan adalah terbentangnya dunia bagi kalian, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalian binasa sebagaimana orang-orang kalian sebelum kalian telah binasa karena harta. Jadi itu yang ditakutkan oleh mereka. Mereka takut tidak mampu untuk apa? Mengemban hal tersebut. Maka ini yang ditakutkan oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang yang beriman. Mereka takut diulur, istidraj, takut, mereka paling takut dosa tapi terus dikasih nikmat, dosa kasih nikmat, dosa kasih nikmat. Mereka takut hukuman itu datang tiba-tiba dan bertubi-tubi. Mereka takut juga mereka jadi lalai karena dosa mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin mundur dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun khawatir bahwasanya mereka mendapatkan hukuman tanpa mereka sadari, dan mereka khawatir mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan mereka dengan menguji mereka dengan fitnah yang mereka tidak dapat sanggup untuk menghadapinya, baik wanita, harta, tahta, jabatan, apapun. Mereka khawatir, makanya mereka banyak bermuhasabah, segera mungkin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Dengan memahami sifat makar Allah Subhanahu wa taala ini, orang yang beriman tidak lantas mengatakan, oh kan itu mah makar Allah bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Orang yang beriman, mereka ambil pelajaran dari poin tersebut. Ya? Mereka ambil pelajaran dari poin tersebut apa? Walaupun Allah berfirman, afa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah ini untuk orang-orang fajir? Tapi mereka takut dosa mereka itu, karena orang beriman itu menganggap dosa kecilnya itu besar. Dosa kecilnya itu khawatir menjadikan sebab dia dihukum dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jadi ketika tahu tentang sifat makar Allah Subhanahu wa taala ini, orang yang beriman akan lebih berhati-hati dalam melangkah. Dia nggak akan mau dengan bermudah-mudahan melakukan apa? Dosa. Dia akan teliti. Dia akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Dan jika tergelincir pun dia akan segera bertobat, segera kembali kepada kata-kata. Maka ketika dia melihat ada hal-hal tadi, dia akan gunakan beribu-ribu jurus untuk berhati-hati. Jadi kalau dia lihat, saya bulan ini pengajian udah gak pernah, bulan depan harus paksakan. Kenapa? Kalau enggak saya akan semakin jauh dari ketaatan. Saya ini kayaknya hari ini berapa kali di sholat di masjid. Wah, besok saya harus rubah. Saya harus tepat waktu bisa. Ya. Hari ini saya melihat berapa video, berapa gambar yang tidak senonoh. Besok harus saya ubah. Aplikasi-aplikasi yang mengganggu saya hapus. Saya nggak mau terus-menerus. Karena bisa saja ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah tangguhkan kita dengan hal ini. Saya khawatir tiba-tiba datang maka Allah secara tiba-tiba atas dosa saya. Ini orang yang beriman akan berpikir seperti ini. Ya? Tapi orang yang kufur kepada Allah, yang dia pikirkan apa? Allah Ghafurur Rahim. Itu dia ingat. Ada Allah pedih nggak pernah dia ingat. Ya? Semoga kita terjauh dari makar Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan ingat, sifat makar bagi Allah itu tidak datang menyendiri, tetapi sebagai bentuk balasan dan jasa. Jadi sifat itu ada yang mutlak baik, yang itu ditetapkan kepada Allah. Ada yang keburukan, itu tidak boleh ditetapkan kepada Allah, seperti kematian, kejahilan. Ada yang harus dirinci seperti sifat makar ini. Karena sifat makar ini jika dalam bentuk balasan dia baik, jika dalam bentuk ganjaran dia baik, tapi jika dalam perbuatan awal itu adalah bentuk kezaliman, dan itu yang tidak boleh ditetapkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pekan depan jadwalnya kembali semula ya, jam 7. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekali lagi jika ada pertanyaan mungkin bisa ditangguhkan ke pekan depan. Izin pamit. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.